Sungai Opak di Yogyakarta adalah urat nadi kehidupan, khususnya bagi masyarakat Bantul, menyediakan air untuk pertanian, perikanan, dan peternakan, serta menjadi sumber mata pencarian dan destinasi wisata. Namun, di balik manfaatnya, tekanan aktivitas manusia kian mengancam kelestarian sungai ini. Peningkatan kebutuhan hidup dan aktivitas antropogenik membuat kualitas air sungai rentan menurun. Penelitian terbaru di Sungai Opak telah mengidentifikasi peningkatan parameter pencemaran organik dan nutren seperti BOD, anomia, dan fosfat. Kondisi ini mengarah pada eutrofikasi, yaitu pengayaan nutrien berlebih terutama nitrogen dan fosfor. Eutrofikasi bukan hanya soal nutrien, ia memicu pertumbuhan alga berlebih yang berujung pada penurunan kejernihan air. Dan yang paling krusial adalah penurunan kadar oksigen terlarut karena pembusukan biomasa. Secara langsung, ini menurunkan mutu air untuk konsumsi pertanian dan perikanan. Sumber utama nutrien, pemicu eutrofikasi umumnya berasal dari limbah domestik, pertanian, dan budidaya perairan. Kelompok 2, go! Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Andrian dan teman-teman saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak David. Siapa? Akhyari. Ibu siapa? Okta. Okta. Langsung aja ya Pak. Ya. Yang pertama, menurut Bapak bagaimana kondisi air sungai di sini sekarang? Kalau musim seperti ini lumayan debitnya ini lumayan besar. Terus kalau untuk ketersediaannya juga cukup. Terus untuk perubahan musim ini belum tahu kalau untuk sekarang. Apakah jernih, keruh, berbau, atau banyak lumutnya nggak? Kalau sekarang jernih. Terus untuk lumut nggak terlalu banyak. Cuman kalau lumpur banyak terlumpur kalau sekarang. Tuh. Apakah petani di sini menggunakan pupuk kimia atau pestisida dalam kegiatan pertanian? Pupuk kimia, Mas. Mereknya apa ya Pak kalau? Pos sekali, Mas. Apa ya mereknya? Pos sekali ya. Saat Usri. saat hujan, apakah air di sawah langsung mengalir ke sungai? Iya. Bagaimana dampak kondisi air terhadap kegiatan warga seperti memancing atau konsumsi gitu? Memancing sering, konsumsi kadang-kadang. Apakah ada aktivitas manusia di sekitar bendung yang mungkin mempengaruhi kebersihan? Misalnya pembuangan limbah, cucian kendaraan? Oh ada Mas, kalau sini selama TPA ditutup itu buang sampahnya kebanyakan di sungai Mas. Banyak di sungai. Apakah masyarakat pernah mendapatkan sosialisasi mengenai dampak limbah pertanian terhadap sungai? Enggak, Mas. Belum pernah. Belum pernah ya Pak? Apa saran Bapak supaya sungai ini bisa jadi lebih bersih dan bermanfaat lagi? Kalau pribadi dari saya ya paling enggak untuk pembuangan sampah itu paling enggak ya diminimalkan lah, jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau sebisa mungkin ya
himbauan dari pemerintahan diterapkan gitu aja. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mari kita Air di Bendung Blawong dinilai baik secara kuantitas, jernih, debit besar. Namun, sampel berbau tanah dan keruh menunjukkan pencemaran. Bukti utamanya adalah banyaknya lumut dan tanaman air di permukaan, yang mengindikasikan eutrofikasi akibat nutrisi dari sampah domestik yang dibuang oleh warga. Meskipun debit besar, air dipastikan tidak layak untuk konsumsi. Kondisi sungai di area pertanian teridentifikasi tercemar. Sampel air berbau pupuk dan terdapat lumut. Pencemaran ini berasal dari limpasan air sawah yang kaya unsur hara seperti nitrogen dan fosfor dari pupuk kimia yang langsung mengalir ke sungai. Memasukkan nutrisi ini memicu eutrofikasi yang ditandai dengan pertumbuhan lumut berlebihan, meskipun airnya masih dinilai bagus secara visual oleh warga. Limbah peternakan kaya akan bahan organik, nitrogen, dan fosfat. Saat dibuang ke sungai, limbah ini menimbulkan bau akibat pembusukan dan memicu eutrofikasi tahap pertumbuhan alga berlebih yang berpotensi menurunkan kadar oksigen terlalu. Akibatnya, kualitas air menurun, meningkatkan risiko bakteri dan mengancam biota air. Di titik 3, hal ini terbukti dari sampel yang berbau kotoran hewan dan air sungai tidak dapat dipakai saat hujan karena masukan limbah tersebut. Solusi yang pertama, pengelolaan limbah terpadu dan kolam penampang limbah. Yang kedua, ada pemanfaatan pupuk organik serta pengolahan limbah peternakan. Yang ketiga, ada program sungai bersih berbasis partisipasi warga. Masyarakat perlu menjaga kebersihan sungai dan mengurangi penggunaan bahan kimia. Pemerintah dan serta lembaga pendidikan perlu rutin mengadakan penyuluhan dan kerja bakti.